Ya, pemirsa, saat hukum diuji dalam ruang keadilan, suara ahli muncul menantang tudingan. Marwar Sihaan, sang mantan hakim MK, berikan penjelasan. Pasal 21 katanya tak tepat di awal penyelidikan. Lantas sejauh mana argumen hukum ini akan berperan dalam putusan? Kita bahas lebih dalam bersama dengan narasumber kita. Pemirsa, ada kuasa hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail, dan peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Saya sapa keduanya. Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar Bapak-bapak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, selamat malam Pak Magdir, selamat malam. Selamat Zainur Rohman. Terima kasih banyak sudah bergabung di Sindo Prime. Saya ke Pak Magdir dulu. Pak Magdir, artinya kalau saya simpulkan yang dimaksud dengan Pak Marwar Sihaan adalah pasal perintangan penyidikan tidak bisa diterapkan di penyelidikan. Kalau penyelidikan itu tidak bisa menerapkan pasal perintangan. Berarti begitu Pak Magdir? Betul, jadi begini, kalau kita ikuti, saya kebetulan membaca bagaimana perdebatan di DPR ya pada tanggal 22 April 1999. Kekhawatiran para anggota DPR dan juga para ahli yang diundang ketika itu, yang dihadirkan ketika itu, bahwa kalau perintangan penyidikan ini terlalu luas, ya, perintangan terhadap keadilan ini terlalu luas, dikhawatirkan bahwa justru bukan keadilan yang akan dilahirkan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ya, menurut hemat kami, kenapa kami juga meminta kepada Pak Marwar menerangkan soal ini? Karena kalau kita lihat prinsip dasar dalam KUHP, bahwa dalam proses penyelidikan itu belum ada perkara pidana, ya, karena mereka baru sampai pada titik mencari peristiwa hukum yang kemudian nanti ketika ada peristiwa hukumnya, ya, baru kemudian mereka cari siapa yang melakukan peristiwa itu dan apa buktinya pada saat penyidikan. Nah, inilah prinsip dasarnya kenapa kami menghadirkan dan meminta keterangan beliau di hadapan persidangan ini. Yang perlu kita ingat adalah bahwa bagaimanapun juga, ya, pasal tentang obstruction of justice kita ini berasal dari pasal 221 KUHP. Ya. Dan ini berasal dari pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang disetujui pada tahun 1881. Ya. Sementara kita sendiri baru memulai menjadikan KUHP itu tahun 1920 kalau saya tidak keliru. Barangkali Zainur Rohman nanti bisa koreksi saya. Nah, apa yang mau saya katakan adalah proses yang kita sebut dalam perintangan penyidikan ini yang berasal dari KUHP Belanda itu memang sudah dimodifikasi, ya, terutama dalam Undang-Undang Tipikor. Tetapi ini justru tidak jelas, banyak menimbulkan ketidakjelasan, banyak menimbulkan tafsir. Ya, salah satu di antaranya tafsir yang dilakukan sekarang seolah-olah pada proses penyelidikan itu orang bisa dikenakan tindakan melakukan penghalangan keadilan atau yang biasa kita sebut sebagai obstruction of justice. Nah, inilah fungsi utama kami hadirkan Pak Maru itu untuk menerangkan bagaimana siapa sih sebenarnya yang bisa memberikan keterangan, ya, memperluas penafsiran terhadap undang-undang. Ya, kalau menurut beliau satu-satunya yang bisa memberikan tafsir itu adalah legislatif, ya, atau itu Mahkamah Konstitusi. Nah, ini prinsip dasarnya, ya, yang kami minta kepada beliau tadi untuk diterangkan. Ya. Pak Magdir, ya, kalau pasal perintangan juga dimulai dari fase penyelidikan, berarti yang Pak Magdir sampaikan itu kan terlalu luas ya. Tapi kalau asumsinya, pertanyaannya adalah, bukankah untuk lanjut dari penyelidikan ke tahap penyidikan itu mencari cukup bukti dulu? Jadi itu yang dilindungi bukti-buktinya sehingga jangan sampai dirintangi. Itu bagaimana menjawabnya Pak Magdir? Itu kan begini, ada bukti itu kan pada proses penyidikan. Ya. Pada proses penyidikan itu bukti itu dikumpulkan, ada orang yang diduga melakukan perbuatan pidana itu. Kalau pada tahap itu nggak ada masalah. Sekarang ini pada proses penyelidikan. Proses penyelidikan itu kan belum ada apa-apa.
baru asumsi dari pihak penyelidik bahwa ini ada perbuatan pidana. Nah, sehingga menurut hemat kami, kalau diberi pengertian yang terlalu luas seperti ini bukan hanya menimbulkan ketidakadilan, tetapi justru proses hukum ini akan melahirkan ketidakadilan, gitu ya. Padahal kan yang pokok dari penegakan hukum pidana itu, yang pertama itu kan adalah kepastian hukum, baru kemudian keadilan. Bagaimana kita mau mengatakan bahwa akan ada kepastian hukum ketika orang dianggap melakukan perintangan sebelum ada proses pidana? Gitu loh. Baik. Baik Pak Zainur, ini berarti kita membahas mengenai pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan Undang-Undang Tipikor ya. Ini bagaimana sebenarnya pasal 21 ini tentang perintangan itu Pak, penyidikan dan juga penyelidikan yang dimaksud tadi Pak? Ya, sebenarnya bahkan perdebatannya jauh lebih luas ya. Jauh lebih luas. UKAD sebagai Center of Anti-Corruption Studies juga bukan berarti selalu membenarkan apa yang kemudian sesuatu yang memang samar begitu. Jadi memang ada dua putusan MK ya, putusan 7 dan putusan 27. Yang satu itu mempersoalkan mengenai kriteria apa yang disebut sebagai perintangan, dan yang kedua adalah menyoal secara langsung atau tidak langsung. Jadi memang di dalam pasal 21 ini ada banyak soal yang memang dalam batas-batas tertentu lex strictanya itu masih menjadi perdebatan. Kalau kita melarkan ke kasus lain misalnya, sekarang sedang berlangsung kasus obstruction of justice di kejaksaan tuh, di soal mempengaruhi opini publik terhadap kejaksaan dalam penanganan sebuah perkara begitu ya. Nah, saya setuju kalau satu norma pidana itu tidak boleh melar. Dia ada batasan yang itu sudah menjadi asas hukum, lex stricta, lex scripta, dan lex serta begitu ya. Nah, tetapi yang tadi menjadi sepertinya menjadi sesuatu yang cukup berharga bagi pihak-pihak yang sedang berperkara di kasus obstruction of justice Pak Hasto, ini sepertinya adalah perdebatan soal apakah obstruction of justice di pasal 21 itu bisa melingkupi apa yang masih dalam proses tahap penyelidikan gitu kan. Nah, kalau kita baca di dalam rumusan pasal, memang itu adalah khusus untuk penyidikan, penuntutan dan persidangan begitu ya. Jadi di dalam pasal 21 Undang-Undang 3199 itu di sana dikatakan bahwa setiap orang yang sengaja, jadi memang harus ada unsur kesengajaan gitu ya, mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung gitu ya. Penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Nah, ini yang memang menjadi batasan dari pasal 21 itu. Nah, kalau perdebatannya adalah bagaimana kalau terjadinya sebelum di tahap penyidikan begitu ya. Nah, ini memang menurut saya kembali lagi ke soal perdebatan tafsir gitu ya. Nah, soal perdebatan tafsir memang sole interpreter of the Constitution itu adalah Mahkamah Konstitusi. Tidak ada pihak lain yang diberikan kewenangan untuk memberikan penafsiran terhadap konstitusi gitu ya. Apakah itu konstitusional atau itu unkonstitusional. Tetapi hakim di dalam perkara pidana itu kan juga adalah pembentuk hukum. Juga hakim itu juga membaca undang-undang. Apakah yang dimaksud adalah waktu ya yang dibatasi tahapan penyidikannya atau yang menghalangi penyidikannya gitu ya. Menghalangi penyidikan terhadap sesuatu yang belum terjadi. Kalau tadi penjelasan Pak Magdir, tentu perspektif dari kuasa adalah harus sudah terjadi pidananya. Bagaimana belum mungkin ada pidananya. Itu penyidikan kalau belum ada tindak pidananya. Tetapi ini juga bisa saja kemudian ada tafsir lain gitu ya. Yang tafsir ini memang tidak ada putusan MK-nya, karena putusan MK itu hanya menyoal dua hal itu tadi. Yang pertama adalah kriteria, yang kedua adalah langsung dan tidak langsung begitu ya. Nah, sehingga memang menurut saya pasal 21 ini adalah salah satu pasal yang perlu untuk mendapatkan pembenahan, pembaruan ke depan. Apakah itu melalui perubahan undang-undang agar semakin lex serta, atau yang kedua adalah dengan tafsir konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi untuk putusan Pak Hasto tentu itu akan sangat menarik nantinya begitu ya, bagaimana hakim melihat pasal 21 ini, termasuk juga kalau saya lihat kan sebenarnya kemungkinannya juga banyak. Apakah di dalam pembuktian persidangan itu ada tindakan-tindakan ketika proses hukumnya itu sudah masuk tahap penyidikan gitu ya. Kan saya juga tidak tahu tuh apakah penyidik memiliki bukti bahwa ada tindakan-tindakan lain yang merintangi sudah di tahap penyidikan gitu. Atau yang kedua sebenarnya kan kalau
saya mengamati begitu ya, kenapa ini kemudian disebutnya di dalam tahap penyidikan begitu ya? Karena kalau di tahap-tahap sebelumnya ya itu bisa menjadi pelaku penyerta dengan pasal 55 tanpa harus menggunakan pasal obstruction of justice. Harusnya kan seperti itu. Jadi saya pun secara fair mengatakan memang pasal 21 ini adalah salah satu pasal yang menurut saya perlu mendapatkan pembaruan ke depan. Selain kasusnya Pak Hasto yang sekarang sedang diperdebatkan, tadi dijelaskan oleh Pak Magdir, menurut saya yang jauh lebih menarik adalah kasus di kejaksaan gitu ya. Orang mempengaruhi opini di media sosial kemudian dijerat dengan pasal obstruction of justice. Itu apa tidak terlalu jauh dari pasal 21 begitu kan? Nah, itu menurut saya juga memang masih menjadi sesuatu perdebatan yang menurut saya perdebatan ini memang cukup berdasar. Itu dari sisi yang memang pasal 21 harus ada pembenahan pembaruan ke depan. Tapi kalau dari sisi kacamata hukumnya Pak Zainur, apakah memang ketika baru proses penyelidikan ada perintangan yang diduga dilakukan itu bisa masuk dalam ranah untuk bisa membuat seseorang menjadi bersalah? Jadi gini, kan tadi saya jelaskan ya, tentu ada dua tafsir. Tafsir yang pertama adalah tidak bisa di tahap penyelidikan itu karena di dalam pasal 21 teksnya adalah menggagalkan penyidikan. Tetapi ada yang kedua, meskipun itu ada di tahap penyelidikan, tapi kalau tujuannya untuk menggagalkan penyidikan, yang tadi Pak Magdir katakan belum ada penyidikannya, tapi kalau tujuannya agar tidak menjadi perkara pidana kah, tujuannya agar kalau terjadi penyidikannya tidak akan menjalar kepada pelaku tertentu kah, ya itu adalah tafsir yang kedua gitu ya. Jadi kalau dibaca pasal 21 itu memang yang menjadi titik tekan adalah elemen kesengajaan gitu ya. Kalau sengaja untuk merintangi penyidikan gitu ya, itu tidak dijelaskan kapan itu terjadinya, kapan itu waktunya, kapan itu tahapannya. Jadi saya melihat ini memang masih ada dua tafsir dan tafsir itu tentu kata putusnya ada di hakim gitu ya. Dan saya menghormati betul perdebatan ini karena memang di dalam pasal 21 tadi saya katakan ketika ada perdebatan sangat wajar pasal 21 ini memang saya lihat sangat membutuhkan perumusan ulang yang lebih menjamin prinsip-prinsip kepastian hukum. Baik, Pak Magdir, tanggapannya silakan Pak Magdir. Iya, saya kira sih benar apa yang dikatakan oleh Zainur Rahman tadi, bahwa ini memang masih dalam proses perdebatan kita. Tetapi kalau kita bicara dengan hukum pidana, ya, prinsip-prinsip dasar pada hukum pidana itu kan penafsiran ekstensif, itu kan tidak boleh. Ya, analogi itu juga tidak boleh. Satu-satunya yang boleh itu adalah kita harus strict pada apa bunyi daripada undang-undang itu. Ya. Nah ini persoalan pokok kita di situ gitu loh. Akan tetapi di dalam praktek kita memang ya tidak jarang penyidik itu membuat tafsir sendiri ya dengan cara seperti yang dikatakan Zainur Rahman tadi, bahwa ketika orang menyanggah keterangan-keterangan dari penyidik misalnya ya, itu dianggap melakukan obstruction of justice. Nah kecelakaannya kita itu kan di sini. Saya mau ambil contoh begini. Ketika ada advokat yang kliennya misalnya dituduh atau didakwa melakukan perampokan dan perkosaan, ya, tetapi sebenarnya dia tidak melakukan itu, dia hanya melakukan pencurian. Kalau dibantah oleh advokatnya, maka dia akan kena obstruction of justice. Ini kan yang nggak masuk di akal itu hal seperti ini, gitu ya. Jadi nggak ada batas luas dari jeratannya gitu ya Pak ya? Betul, makanya mesti dibatasi betul apa saja yang boleh masuk dalam kategori dari perbuatan yang kita sebut melakukan obstruction of justice. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, juga tidak boleh dianggap bahwa ketika orang menyanggah pernyataan dari aparat penegak hukum, mereka dianggap melakukan perbuatan merintangi penyidikan. Itu nggak boleh seperti itu, gitu loh. Karena bagaimanapun juga ketika orang bicara tentang kebenaran menurut dia, ya itu adalah haknya. Ini kan hak asasi orang. Memang yang jadi problem Yudi ya di dalam hukum acara pidana kita yang saya kira di seluruh dunia ini hukum acara pidana itu mengatur pertandingan. Tetapi pertandingan itu tidak seimbang. Ya.
Pengacara dan para tersangka atau terdakwa itu hanya mempunyai hak yang sangat terbatas. Nggak ada upaya paksa yang bisa mereka lakukan. Nah, sementara penyidik dengan kekuatan upaya paksa, mereka bisa melakukan apa saja. Justru karena itulah makanya seharusnya, ya menurut hemat saya, untuk melindungi hak asasi manusia ini, ya tidak boleh orang ketika mengatakan bahwa pernyataan aparat penegak hukum itu tidak tepat dikatakan sebagai tindakan merintangi penyidikan. Baik Pak Magdir, menarik itu Pak Magdir, saya garis bawahi, melindungi hak asasi manusia, nggak boleh seseorang yang protes dianggap merintangi penyidikan. Karena hal itu juga yang disampaikan oleh Pak Hasto Kristianto, Pak Magdir, dan Pak Zainur. Kita simak dulu berikut ini. Kan pers, jadi sesuai dengan ketentuan di KUHAP, hari ini benar-benar dihadirkan saksi ahli Prof. Mawarar Siahaan yang betul-betul bisa memberikan suatu terang terhadap suatu proses hukum yang harus menjunjung tinggi hak asasi manusia yang tidak boleh melanggar due process of law. Dan kemudian terhadap barang-barang bukti itu juga harus diperoleh dengan cara-cara yang tidak melawan hukum. Bahkan tadi secara ekstrem dikatakan ketika seorang terdakwa diperiksa, hak-haknya tidak dibacakan sekalipun, itu memiliki suatu implikasi yang serius terhadap proses untuk mendapatkan keadilan yang hakiki itu. Nah, karena itulah ini menjadi suatu bagian dari pendidikan politik hukum yang sangat baik agar supremasi hukum bisa dibangun. Dan dari situ sangat jelas bagaimana proses daur ulang terhadap persoalan yang sudah inkrah tadi ditegaskan oleh saksi ahli bahwa hal-hal tersebut sepanjang berkaitan dengan seluruh bukti-bukti fakta-fakta persidangan itu adalah suatu hal yang dianggap benar di dalam. Ya itu tadi ya Pak Magdir dan Pak Zainur. Pak Magdir, saya sedikit saja mengutip yang disampaikan Pak Hasto. Hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia, barang-barang bukti diperoleh dengan cara yang tidak melawan hukum. Begitu Pak Magdir, tanggapannya Pak. Iya betul seperti itu ya. Jadi begini, bagaimanapun juga kita ini kan ketika menegakkan hukum itu kan untuk kepentingan manusia, untuk kepentingan menghormati hak-hak asasi manusia, ya. Tidak boleh penegakan hukum itu untuk merendahkan harkat dan martabat manusia. Ya. Manusia itu lebih berharga daripada harta, gitu loh ya. Makanya saya acap kali mengatakan bahwa apapun juga di dalam proses hukum itu adalah untuk melindungi hak asasi, bukan sebagai sarana untuk menjadikan orang menjadi terpidana. Karena bagaimanapun juga begini, Yudi ya, ini yang harus kita sadari secara baik, bahwa hukum acara pidana itu adalah hukum yang mengatur dan menetapkan batas-batas apa kewenangan dari penyidik, penuntut umum, dan hakim. Ya, jadi bukan semacam bisluit untuk mereka melakukan tindakan-tindakan berlebihan yang tidak menurut hukum. Nah ini yang harus kita sadari betul. Ketika hukum acara pidana sudah mengatur bagaimana hukum itu harus dilakukan, yang nggak boleh melebihi itu. Atau ketika ada undang-undang sudah tegas mengatakan batasannya seperti ini, tidak boleh diingkari, apalagi ditinggalkan seperti itu atau diabaikan. Nah, saya kira ini sesuatu yang ke depan itu yang memang harus kita pikirkan betul secara baik mengenai obstruction of justice ini. Sebab bagaimanapun juga kalau ini dibiarkan seperti sekarang tanpa ada batasan yang jelas, maka bahkan mungkin kita pun bicara di sini besok itu akan kena obstruction of justice. Ya, teman-teman yang merupakan narasumber atau ahli-ahli yang diminta memberikan komentar terhadap perkara-perkara tertentu bisa kena ancaman ini. Padahal sementara kita menginginkan apa yang kita sampaikan ini kan memberikan penerangan kepada masyarakat supaya masyarakat juga melihat secara terang-benderang mana yang salah dan mana yang tidak salah. Okay. Itu kan semuanya dalam kerangka melindungi hak asasi manusia. Kebetulan hari ini telah dialami.
dijalani oleh Mas Hasto. Pak Hasto. Besok atau lusa mungkin kita, Yudi. Baik. Bisa Yudi, bisa Zainur Rahman, bisa saya yang akan kena pasal seperti ini. Makanya justru karena itulah yang kami kehendaki adalah supaya ada ketegasan, ada pembatasan terhadap ketentuan ini. Tidak boleh ditafsirkan secara ekstensif. Baik. Pak Zainur, apakah bisa sampai seluas itu, Pak? Tadi yang disampaikan Pak Magdir, obstruction of justice, sehingga ini kalau tidak ada aturan yang jelas yang saklek gitu ya, ini akan bisa kemana-mana begitu untuk merintanginya, untuk diberikan kepada hukumnya. Ya, tadi saya di depan sudah sampaikan juga gitu ya, asas yang sangat penting dalam hukum pidana itu adalah lex serta, lex scripta, lex stricta. Itu harus jelas, tertulis, pasti gitu ya. Jadi batasannya itu benar-benar sangat ketat. Ini berbeda dengan bidang hukum yang lain karena memang hukum pidana itu punya sifat mengekang kebebasan kemerdekaan seseorang. Berbeda dengan hukum perdata, hukum administrasi, hukum tata usaha, dan juga bidang-bidang hukum yang lain. Nah, soal apakah pasal 21 itu dianggap masih terlalu luas, itu sebenarnya saya sayang sekali gitu ya. Pak Marwaar itu kan mantan hakim konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi 7 dan 27 itu juga menurut saya tidak cukup menjawab persoalan gitu ya. Jadi sangat membebankan kepada kemampuan dari pemohon untuk membuktikan. Padahal kan kalau peradilan konstitusi itu kan adalah peradilan yang berdampak kepada semua gitu ya. Sehingga seharusnya tidak juga kemudian Mahkamah Konstitusi hanya membebankannya kepada para pemohon gitu. Seharusnya Mahkamah Konstitusi bisa memberikan tafsir yang lebih jelas gitu. Nah, dulu saya tidak terlalu mempersoalkan sebenarnya di pasal 21. Termasuk di kasusnya Pak Hasto saya juga terus terang tidak terlalu mempersoalkan. Tapi begitu ada kasus di kejaksaan, itu menurut saya benar-benar pasal 21 ini kemudian bisa dimelarkan sedemikian jauh gitu ya. Saya sama sekali tidak membela itu siapa namanya Marcella Santoso, kolega Pak Magdir sesama advokat, atau satu lagi itu siapa gitu ya, yang menjadi tersangka. Tetapi bayangkan gitu ya, satu tersangka lain itu adalah disangka sebagai buzzer, dia dibayar untuk mempengaruhi pendapat publik menyerang kerja penyidikan di kejaksaan gitu ya. Sehingga menurut saya itu membuktikan betapa bisa melarnya pasal 21. Nah, kalau untuk Pak Hasto, saya memang tidak terlalu mengikuti kasusnya begitu ya. Sehingga saya tidak bisa memberikan pendapat terlalu jauh dari sisi substansi perkaranya. Tetapi saya mengatakan bahwa di pasal 21 itu memang gitu ya, ada kemungkinan dengan rumusan yang saat ini ada, pasal ini bisa melar. Dan pasal itu bisa melar, itu memang melanggar prinsip-prinsip dasar di dalam hukum pidana, lex serta, lex scripta, lex stricta itu tadi. Dan itu tidak menjamin hak asasi manusia. Itu karakteristik hukum pidana ya, Pak Zainur ya? Lex stricta, lex serta, dan lex scripta ya, Pak Zainur? Betul. Itu prinsip mendasar gitu ya. Karena itu yang membedakan hukum pidana dengan hukum yang lain. Karena hukum pidana itu bisa merampas kemerdekaan seseorang begitu. Nah, sehingga ini nanti akan berpulang bagaimana pembuktian di depan meja hijau yang dilakukan oleh JPU dan juga pembelaan yang dilakukan oleh Pak Magdir dan rekan-rekan. Bagaimana perbuatan yang didakwakan dan juga bagaimana kemudian hakim harus diyakinkan dengan pasal 21 itu oleh masing-masing pihak itu. Nah, kalau saya lebih berpendapat agar pasal 21 itu digunakan jauh lebih ketat karena berbahaya juga kalau memang itu digunakan secara melar begitu. Nah, untuk perkaranya Pak Hasto saya terus terang tidak tahu apakah misalnya yang didakwakan itu adalah terjadi sebelum penyidikan kah atau seperti apakah itu saya tidak tahu karena saya tidak mengikuti persidangannya day to day. Tetapi kalau soal perdebatan ini memang perdebatan yang saya juga sudah ulas beberapa kali termasuk di Sindo News ini saya sudah pernah ulas bahwa pasal 21 ini lama-kelamaan menjadi melar dan memang membutuhkan satu perumusan ulang gitu ya, namanya reformulasi hukum agar bisa memenuhi prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana untuk menjamin hak asasi manusia. Pak Zainur, Pak Magdir, terima kasih banyak ya sudah berbagi di Sindo Prime. Yang jelas kita jadi masyarakat pun bersama-sama untuk membuka kembali pendidikan tentang hukumnya pasal 21 ini ternyata memang bisa punya potensi melar seperti itu ya. Tapi nanti kita akan update lagi seperti apa perkembangan kasus dari Pak Hasto ya, Pak Magdir. Terima kasih banyak juga Pak Zainur. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat malam.